Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan konsep dasar dari mata kuliah statistik. Ya, apa itu yang dimaksud dengan statistik, kemudian apa itu populasi dan sampel, data, kemudian skala pengukuran, nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai saja. Minggu lalu kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan statistik. Ya, jadi kita ketahui dulu apa itu definisi dari masing-masingnya statistik maupun statistika. Ya, nah statistika di sini adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, informasi atau keterangan, ya, yang disajikan bisa dalam bentuk diagram, daftar grafik sehingga mudah untuk dianalisa dan nanti di akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan penganalisisan yang dilakukan. Jadi statistika ini adalah terkait dengan ilmunya, bagaimana cara kita mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan data berdasarkan dari analisis tadi. Nah, kemudian statistik. Nah, statistik ini adalah datanya, ya. Jadi bedakan antara statistik dan statistika. Di sini ada bedanya. Kalau statistika itu adalah terkait dengan ilmunya, kalau statistik itu adalah datanya sendiri, ya. Nah, jadi statistik ini adalah kumpulan data, ya, informasi baik berupa bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam bentuk grafik, tabel, diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Jadi data itu bisa nanti kita sajikan dalam bentuk tabel, misalnya ya, di paling atas itu ada namanya, kemudian di sebelah kiri, nah datanya ada di tengah-tengah nanti. Nah, kemudian bisa juga kita tampilkan dalam bentuk grafik, atau diagram, atau gambar, ya. Nah, misalnya di sini, contoh ya, untuk 40% siswa nilai matematika kurang dari 6,5, maka nilai 40% ini dinamakan dengan data statistik. Ya, nah nilai statistik yang bersifat probabilistik berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Jadi datanya di sini 40% siswa, ya nilainya sekian. Nah, ini contohnya untuk data statistik. Kemudian lanjut, jenis statistika ada dua, ya. Pertama itu statistik deskriptif, statistika deskriptif. Yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif. Nah, kita lihat satu-satu. Apa itu statistika deskriptif? Nah, statistika deskriptif adalah tahap statistika yang hanya berusaha melukiskan dan menganalisa sekelompok data tanpa menarik kesimpulan. Nah, contohnya data yang ditampilkan dalam diagram, ya, baik itu diagram batang, titik, dan garis, kemudian data yang ditampilkan dalam tabel, maupun data yang ditampilkan dalam diagram. Jadi kita hanya menjelaskan atau mendeskripsikan apa maksud dari angka-angka atau data-data tersebut, tanpa nanti kita menyimpulkan di akhirnya. Ya, misalnya tadi ada dalam tabel nilai siswa, nilai matematika misalnya 6,5, kemudian 40%-nya adalah yang mempunyai nilai sekian, kemudian 60%-nya nilai bahasa Indonesia sekian. Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan maksud dari angka-angka tadi atau gambar atau grafik, hanya mendeskripsikan atau menjelaskan. Kemudian kalau statistika inferensial ini adalah atau statistika induktif ya, ini adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi atau kesimpulan. Kemudian kita mencoba menarik kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Nah, contoh ilmu yang berkaitan dengan statistika induktif ini adalah analisis korelasi, analisis regresi, variansi, dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini adalah kita melakukan analisis terhadap data-data tersebut, ya, menggunakan metode-metode, misalnya metode analisis korelasi, metode analisis regresi. Kemudian nanti dari hasil analisis itu kita tarik kesimpulan. Misalnya kita melakukan analisis terhadap gaji gitu ya. Bagaimana kinerja karyawan bagaimana pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian kita lakukan analisis statistik
statistika, kita olah datanya menggunakan metode analisis regresi, kemudian nanti kita tarik kesimpulan. Misalnya ternyata gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Ya, populasi itu nanti coba Anda perhatikan di sini. Ada kalimat-kalimat sebagai berikut ya. Pertama, 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. Ya, 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. Nah, kemudian di sini ada baterai XYZ tahan lebih lama. Ya, baterai XYZ tahan lebih lama. Kemudian 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. Nah, kalimat di atas itu menyangkut himpunan yang universal, ya, yaitu semua penduduk Indonesia, semua baterai, dan semua penduduk Pulau Jawa. Nah, dalam statistika, himpunan universal ini yang dinamakan dengan populasi. Nah, jadi populasi itu adalah kumpulan yang universal, yang besar, ya. Contohnya penduduk Indonesia. Indonesia itu banyak sekali. Ada nanti penduduk Indonesia itu ya banyak sekali. Jadi yang sangat universal atau yang besar ya dalam jumlah besar itu yang dinamakan dengan populasi. Nah, kalau ini juga baterai, semua baterai ya. Nah, ini yang nanti dijadikan sampelnya adalah XYZ. Kalau penduduk Indonesia nanti yang dijadikan sampelnya adalah yang mahir bahasa asing. Nah, kemudian contoh lagi nih penduduk Pulau Jawa. Penduduk Pulau Jawa itu kan juga banyak sekali ya. Nah, dari sekian banyak penduduk Pulau Jawa itu nanti diambil sebagiannya menjadi sebagai sampel. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Populasi itu adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin, ya, baik hasil menghitung maupun pengukuran, ya, kuantitatif ataupun kualitatif, yang didasarkan pada karakteristik tertentu mengenai objek secara lengkap dan jelas. Ya, jadi populasi itu secara total atau jumlah yang banyak ya, yang tadi universal semesta. Jadi jumlah populasi itu banyak dan jumlah besar. Nah, kemudian yang dijadikan sampel atau sampel itu adalah suatu himpunan atau bagian dari populasi. Nanti kita ambil sebagian dari populasi itu yang dijadikan sampel ya, di mana sampel ini nanti menggambarkan dari karakter si populasi tadi ya. Nah, jadi metode statistika dengan cara mengambil sampel yang tepat disebut dengan teknik sampling. Nah, kemudian nilai-nilai populasi atau ukuran numerik yang menggambarkan karakter satu populasi tersebut disebut dengan parameter. Ya. Nah, jadi populasi itu adalah bagian besarnya dari sampel, sampel itu adalah bagian kecilnya dari populasi. Ya, jadi sampel adalah bagian kecil dari populasi. Nah, kemudian jenis data. Apa itu yang dimaksud dengan data? Ya, jadi ada macam-macamnya juga data itu ya. Kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan data. Data itu adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Ya, hasil observasi atau pengamatan yang sudah dikumpulkan, baik itu yang terjadi di lapangan maupun yang tidak. Ya, jadi data dapat berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi atau data berat badan, hasil pengelompokan, ya, misalnya jenis kelamin atau hasil jawaban dari responden terhadap satu kuesioner. Nah, misalnya tingkat kepuasan. Ya. Nah, jadi data itu adalah hasil yang sudah kita survei, ya, baik ke lapangan atau tidak. Jadi kita bisa menyimpulkan data yang sudah kita amati, hasil observasi atau pengamatan yang sudah kita amati, kemudian kita dapatkan datanya. Nah, kemudian berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua. Ya, ada pertama data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Nah, kalau berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, ya, ada data primer, ada data sekunder. Kita lihat lebih rinci lagi apa yang dimaksud dengan data kuantitatif, ya. Nah, data kuantitatif itu berupa kumpulan angka, ya. Ditinjau dengan cara memperolehnya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama data diskrit, yang kedua ada data kontinu.
Nah, data diskrit ini adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, ya, atau menghitung banyak objek. Contohnya di sini adalah jumlah mahasiswa, ya, jumlah dosen misalnya, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian data kontinu ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh, ya, data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi dan gabah kering. Nah, jadi ini diperoleh dengan cara mengukur besaran dari objek itu sendiri. Kemudian, data kualitatif. Ya, tadi ada data kuantitatif itu yang berupa angka-angka. Kalau data kualitatif ini berdasarkan atribut, ya, tidak ada angka-angkanya kalau kualitatif. Jadi bisa dengan kata-kata, atribut, gitu ya. Data ini bukan berupa angka, ya. Misalnya pendapatan siswa terhadap pelajaran matematika seperti, nah ini ukurnya nanti amat senang, senang, kurang senang, tidak senang. Jadi bagaimana pendapat siswa tentang pelajaran matematika? Apakah dia senang, tidak senang, kurang senang, maupun sangat tidak senang? Jadi dia nggak ada angka-angka dalam data kualitatif. Ya. Selanjutnya, tadi ada berdasarkan cara wujudnya ya. Sekarang kita melihat data berdasarkan cara memperolehnya. Ada dua. Pertama di sini adalah data primer. Yang kedua adalah data sekunder. Nah, apa itu data primer? Dengan cara memperolehnya ya, jenis data, bagaimana cara kita memperolehnya. Kalau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Misalnya melalui wawancara, ya, bisa dengan menyebarkan kuesioner atau bisa dengan pengukuran langsung. Ya, yang kedua data sekunder. Data sekunder ini data yang diambil dari sadur atau pihak lain, ya, dari kantor, ya, atau dari perusahaan, atau misalnya diambil dari koran, jurnal, penelitian. Nah, jadi itulah bedanya antara data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini data yang diperoleh misalnya dengan menggunakan kuesioner. Kalau data sekunder misalnya data-data laporan keuangan, seperti itu, ya, dari cara memperolehnya. Oke, lanjut di sini ada skala pengukuran, ya, skala pengukuran. Ada 4 ya, ada skala nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Nah, kita lihat satu-satu apa itu yang dimaksud dengan skala nominal. Ya, skala nominal yaitu angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran, nah, yang hanya memiliki arti sebagai label saja, asal dapat dibedakan. Ya, nah, tidak memiliki tingkatan. Kemudian dicirikan oleh data yang terdiri atas nama-nama, label, atau kategori. Nah, data seperti ini tidak dapat diurutkan seperti dari atas ke bawah atau sebaliknya. Nah, contoh pengukuran nominal nih. Contoh yang pertama, iya, tidak, atau tidak tahu. Nah, biasanya ini diberikan pada lembar kuesioner. Jadi, dia hanya menggambarkan arti dari label saja. Ya, sebagai label. Hanya sebagai label saja. Ya, tidak. Nah, tidak ada angka-angkanya ya. Nah, kemudian contohnya lagi yang lain adalah warna. Warna mobil yang dimiliki oleh dosen yaitu hitam, merah, putih, dan sebagainya. Jadi hanya sebagai gambaran atau memberitahu bahwasanya itu ada mobil, identitas, sebagai identitas saja. Kemudian data skala nominal ini diperoleh pada level ini tidak dapat diurutkan. Nah, ya benar. Jadi data skala nominal ini tidak dapat diurutkan. Mau merah dulu, hitam dulu, putih dulu, ya terserah. Jadi nggak bisa diurutkan dia. Ya. Nah, data ini juga tidak dapat digunakan untuk kalkulasi. Ya, karena tidak ada angka-angkanya. Misalnya di sini ya ditambah tidak tahu ya, contoh yang pengukuran terhadap lembar kuesioner ya. Hasil jawaban mahasiswa atau siswa adalah ya dan tidak tahu. Nah, ya dan tidak tahu ini tidak bisa dikalkulasikan. Atau merah dan tambah hitam. Nah, ini tidak ada hasilnya. Oke.
Nah, itu adalah skala nominal hanya sebagai identitas atau bahwasanya objek itu ada. Ya. Kemudian skala ordinal yang kedua. Skala ordinal ini angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran yang mengandung pengertian tingkatan. Nah, kalau tadi kan skala nominalnya nggak bisa kita urutkan atas bawah, kiri kanan. Nah, kalau skala ordinal ini ada tingkatannya, ya. Nah, contohnya skala pengukuran level ordinal adalah nilai akhir pada KHS mahasiswa. Ada nilai A, B, A min, B, B min, C, D, E, ya. Nah, di sini ada tingkatan ya, nilai A yang paling tinggi, kemudian A min, B, B minus, C, D, E. Jadi yang paling tinggi itu adalah nilai A. Nah, jelas A dan B, jelasnya A sampai B tidak bermakna. Jadi ada maksudnya di sini adalah seberapa besar selisih antara A dan B itu tidak dapat ditentukan. Ya, hanya sebagai urutan saja. Kita hanya bisa melakukan urutan saja. Ya. Nah, A lebih baik dari B. Artinya dengan urutan yang paling tinggi tadi, A lebih baik dari B, B lebih baik dari C. Nah, seperti itu. Cuma selisihnya kita tidak bisa mengukur bagaimana selisih antara A dan B. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah skala interval. Ya, skala interval ini adalah angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran yang mengandung sifat ordinal. Nah, ditambah dengan sifat jarak atau interval. Jadi ada interval dari jarak tadi. Kalau misalnya A, B, C ada tingkatannya, ya. Kemudian jadi ditambah dengan sifat jarak atau interval dari tingkatan tadi. Ya. Nah, contoh ini dalam skala interval. Temperatur suhu badan 36 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius ini merupakan contoh data dalam level interval. Nah, nilai-nilai ini dapat diurutkan dan selisihnya juga dapat ditentukan dengan jelas. Ya. Nah, tetapi secara alami tidak ada titik nol di mana suhu atau temperatur ini dimulai. Nah, suhu 0 derajat tidak berarti tidak ada panas. Nah, tidaklah benar mengatakan bahwa suhu badan 40 derajat Celcius panasnya 2 kali lipat dari suhu badan 20 derajat Celcius. Nah, jadi dalam skala interval ini kita bisa menentukan jarak dan selisih dari masing-masing intervalnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran yang mengandung sifat interval ditambah dengan sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut. Ya. Nah, nilai absolut variabel yang diukur. Artinya apabila menunjukkan angka 0, maka berarti nilainya benar-benar 0, tidak ada atau kosong. Absolut itu adalah 0. Nah, kalau seandainya angkanya itu 0, ya berarti memang benar-benar tidak ada angkanya. Ya. Nah, contoh di sini ya. Berat badan manusia merupakan data level rasio di mana berat 0 kilo menyatakan tidak ada bobot. Ya. Nah, kan berat badan tidak ada yang 0 kilo ya, berarti memang tidak ada bobotnya, memang benar-benar kosong. Ya. Kemudian yang contoh yang lain, indeks persepsi korupsi atau IPK ketika belum di ranking. Nah, dalam bentuk skala 10 dengan penilaian 2 digit di belakang koma, misalnya Yogyakarta IPK 6,43, Palangkaraya IPK-nya 0,10, kemudian Banda Aceh IPK-nya 5,87 dan seterusnya. Nah, di sini nilai 0 menunjukkan kriteria terkorup dunia dan akhirat. Artinya nggak ada benar-benar yang nilainya kosong. Oke, jadi baiklah sampai di sini materi kita ya. Kita tadi sudah membahas apa itu definisi dari statistik dan statistika, apa itu populasi dan sampel, kemudian jenis data dan skala pengukuran. Nah, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan dipahami lagi, baca buku dan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.